Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten yang kembali diakumulasi Bapak Lo Keng Hong. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini sudah mulai membaik, sudah mulai reversal. Tapi ternyata sebelumnya Morgan Stanley mulai melakukan take profit pada saham ini. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham film. Saham film, sebelumnya sempat kita bahas karena cara teknikal memang sudah mulai membaik, dan jika kita lihat satu minggu ini sempat mencapai target di harga 4.000 pada perdagangan hari Selasa kemarin. Setelah mencapai 4.000, secara candle film tidak begitu oke, sempat terbentuk shadow lumayan panjang ke atas, dan ternyata saat ini turun kembali mengetes support di EMA 150 di sekitar 3.800. Pada perdagangan hari Jumat, film masih bisa bertahan di 3.800 dan naik 1% lebih ke 3.810. Jadi secara teknikal sebenarnya film masih oke, karena saat ini mulai menandakan tanda-tanda untuk mulai bangkit dan bergerak uptrend. Karena sudah mulai terbentuk high low, berhasil beri garis EMA 50. Saat ini walaupun sudah berhasil naik di atas garis EMA 150 karena ada candle yang tidak begitu oke pada perdagangan tanggal 7 kemarin, sehingga masih ada potensi untuk sideways. Tapi kemarin kalau pemberitaan dengan judul diam-diam Morgan Stanley buang 62,9 juta saham film. Jadi ternyata pada tanggal 24 Desember kemarin, Morgan Stanley salah satu pemegang saham telah mengurangi porsi kepemilikannya di sekitar harga 1196. Jadi harga yang dijual itu lumayan di bawah. Oke, pada saat ini harga di sekitar 3.000-an. Dan cara broker summary jika kita perhatikan pada perdagangan hari Jumat ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Dan di broker summary jika kita lihat sebenarnya kenaikannya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi walaupun cara pergerakan belum ada akumulasi secara teknikal, apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 3.600 atau malah di sekitar 3.400, film misalnya saat ini masih bisa di hold. Yang ingin coba entry pun biasanya masih bisa coba pantau di sekitar 3.800. Lihat apakah minggu depan film bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 150 ini. Apabila masih bisa bertahan, maka film masih layak untuk di hold. Dan secara teknikal masih on track untuk kembali naik mengetes 4.000. Jadi secara tren, film masih akan oke untuk terancang menengah selama masih kuat berada di atas garis EMA 50-150. Tapi untuk yang ingin coba entry dan terpantau ternyata minggu depan film turun bawah garis EMA 150, maka untuk entry coba tunggu kembali di sekitar 3.700 sampai garis EMA 50 yang set sekitar 3.680 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan coba update lagi pergerakan dari saham Indi. Indi sebelumnya sempat kita bahas pada saat mencoba beri garis EMA 150. Saat ini sudah berhasil beri garis EMA 150 dan mulai uptrend. Sudah mencapai target 1.600 dan pada hari Jumat malah masih lanjut naik 8% lebih berada di atas target 1.680. Dan secara teknikal Indi sudah mulai uptrend karena sudah berhasil beri keluar garis EMA dengan candle hijau yang lumayan solid. Jadi menarik apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil buy on breakout, apalagi untuk teman-teman mungkin sudah dapat di harga bawah. Nah, secara teknikal bisa kita lihat film Indi saat ini sudah reversal dari downtrend menuju uptrend dengan target kenaikan berikutnya di sekitar 1.800. Dan untuk Indi jika kita perhatikan broker summary-nya, asing hari ini hari Jumat kembali masuk setelah sebelumnya terus keluar. Di broker summary pun terpantau kenaikan 8% lebih ini ada akumulasi. Jadi menarik secara teknikal ini sudah mulai uptrend plus masih ada inflow sehingga masih besar potensi minggu depan untuk mengetes 1.800. Tapi ingat karena saat ini kenaikan sudah sangat tinggi, masih ada potensi untuk terkena koreksi sementara di sekitar 1.800 apabila mencapai target ini. Apabila terkoreksi pun menurut saya ini masih sangat wajar. Apalagi saya 1.680 ini belum terkonfirmasi break. Dan apabila ternyata gagal bertahan 1.680 maka ini masih ada potensi untuk koreksi lanjutan yang 1.600. Jadi jadikan harga sekitar 1.780 sampai 1.800 untuk target swing atau target take profit jangka pendek apabila teman-teman memang sudah dapat di harga bawah, atau jadikan 1.680 untuk trailing stop. Selama Indi terkoreksi tapi kuat berada di atas harga ini, secara teknikal masih ada potensi untuk melanjutkan high low dengan target berikutnya sekitar 1.880 sampai target lebih jauh di harga 2.000. Sekarang kita coba analisa saham Antam yang jika kita perhatikan satu minggu ini terkoreksi pada sebelum juga sudah mulai membaik secara tren, berhasil break keluar garis EMA, tapi mencoba naik di atas 1.550 ternyata Antam gagal break. Saat itu langsung turun dalam
berada di bawah garis EMA 50-150. Dan jika kita lihat hari Jumat, Antam berhasil rebound setelah menyentuh sekitar harga 1425. Jadi secara pergerakan ada potensi untuk membentuk double bottom di sini. Tapi saat ini jika kita perhatikan garis EMA 50-150 di sekitar 1490 sudah berubah menjadi resisten. Dan di atasnya juga ada harga 1500 yang harus ditembus Antam untuk mulai bangkit lagi dari downtrend-nya. Jadi untuk Antam jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari Jumat 3% ini, terpantau asing hanya melakukan sedikit akumulasi setelah 1 minggu ini keluar dengan jumlah lumayan besar. Tapi di broker summary kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Sehingga saya lihat Antam minggu depan masih ada potensi untuk mencoba bangkit, masih ada potensi untuk mencoba naik mengetes 1500. Tapi apabila teman-teman dapat di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila Antam ternyata setelah berhasil naik, tetap kesulitan untuk beli 1500. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, menurut saya sebagai wait and see dulu walaupun masih ada potensi bergerak naik, tapi saatnya sudah dekat dengan resisten EMA 50-150. Dan jangan sampai teman-teman entry di sekitar garis EMA 50-150 dan belum terkonfirmasi break, dan ternyata melemah, teman-teman akan loss. Jadi wait and see untuk buy on breakout apabila Antam berhasil break atau naik kembali dari 1500. Dan target jangka pendek dari 1550 sampai target menjauh tetap di sekitar 1600 sampai 1610 untuk target berikutnya. Selanjutnya saya akan coba update juga pergerakan dari saham TWR. TWR kemarin atau 1 minggu sebelumnya sempat naik tinggi mengetes garis EMA 50, tapi ternyata minggu ini TWR terkonfirmasi gagal break garis EMA 50 dan ada exit dividend juga, sehingga saat ini TWR berada di sekitar support 670. Dan beberapa hari terakhir ini TWR mencoba turun bawah 670 ini masih bisa bertahan. Hari Jumat masih naik 0,75% ke 675. Jadi untuk tren jangka TWR memang masih belum oke karena masih berada di bawah garis EMA 50-150 sehingga secara tren ini masih bergerak downtrend. Tapi saat ini ada potensi untuk masih melanjutkan high low-nya karena saat ini masih bertahan di 670. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk kenaikan hari Jumat kemarin, asing terpantau masih terus keluar walaupun distribusi asing tidak besar pada perdagangan hari Jumat. Dan jika kita lihat broker summary, kenaikan hari Jumat ini terpantau ada sedikit akumulasi. Sehingga saya lihat TWR masih ada potensi untuk mencoba naik kembali mengetes 700 sampai garis EMA 50. Jadi untuk yang ingin coba spekulatif buy, saya masih bisa coba tunggu kembali di sekitar 660 sampai maksimal 670 untuk entry-nya. Dan jadikan 700 sampai garis EMA 50 dan set sekitar 710 untuk target swing jangka pendek apabila ternyata TWR masih gagal naik di atas garis EMA 50 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.